Ya. Halo semuanya, annyeong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di channel aku, Windy Day. Nah, jadi di video kali ini aku bakalan bikin fakta-fakta lagi ya. Cuman sedikit berbeda nih. Kalau yang waktu dulu-dulu aku bahas fakta-fakta dari salah satu member Super Junior atau Super Junior M. Nah, kalau sekarang ini aku bakalan bahas ya beberapa fakta dari ELF. ELF itu apa sih? ELF itu adalah sebutan buat fans dari Super Junior. Bisa dibilang nama fan clubnya lah, nama fan clubnya Super Junior kayak gitu. Nah, kenapa sih kok aku bikin fakta-fakta tentang ELF ya? Kayak gitu. Alasannya tuh karena pas di bulan kemarin nih, tepatnya tanggal 2 Juni, itu adalah tanggal dan bulan diresmikannya fan club dari Super Junior. Kayak gitu, yang bernama ELF. Kalau di nama panjangnya Everlasting Friends, yang bikin joke banget kayak gitu. Jadi buat kalian jangan diartiin panjang kayak gitu ya. Kalau ada yang nanya elf itu apa sih, udah elf tuh peri aja gitu diartinya, jangan kayak di kepanjangannya kayak gitu, soalnya bikin jelek gak sih kayak gitu ya. Pokoknya langsung aja ya ke beberapa fakta elf gitu yang aku bakalan bahas sekarang. Fakta elf yang pertama, kalau elf tuh nanam saham gitu ya di SM Entertainment sebesar 0,3% kayak gitu. Kenapa? Kok bisa sih elf nanam saham gitu ya di SM kayak gitu? Karena nih pas waktu dulu, pas tahun berapa ya? Kalau nggak salah 2006-2007 kali ya. Kayak gitu. Jadi dulu tuh ada gerakan yang namanya Only 13. Mungkin elf juga udah pada tahu ya kalau pas waktu dulu ini elf itu pernah demo gitu di depan gedung SM kayak gitu. Demonya itu nyegerakin Only 13 kayak gitu. Jadi pas waktu dulu nih, karena pas pertama awal peluncurannya Super Junior ini gitu ya, dikenalin ke masyarakat kayak gitu, kalau Super Junior ini tuh cuman kayak sekedar project kayak gitu aja, cuman berdiri 6 bulan deh kalau nggak salah, 6 bulan, dan setelah itu bakal bubar kayak gitu, yang namanya itu Super Junior 05 kayak gitu. Cuman karena banyak banget gitu ya antusiasnya gitu dari masyarakat, khususnya mungkin elf gitu yang suka sama Super Junior, akhirnya Super Junior ini tuh diganti namanya jadi Super Junior aja kayak gitu, Super Junior, dan ditambah membernya satu gitu, Kyuhyun kayak gitu. Jadi 13 member kayak gitu, yang awalnya 12 jadi 13 kayak gitu. Nah, cuman kayak SM itu pas kayak bikin konferensi persnya kayak gitu ya, istilahnya mungkin kayak gitu. Jadi dia tuh nggak ngejelasin bahwa Super Junior itu bakal jadi boyband yang tetap kayak gitu, enggak. Jadi Elf tuh kayak rada khawatir gitu kalau suatu saat nanti Super Junior itu tuh bukan jadi member tetap gitu di Super Junior. Jadi nanti tuh bakal ada pergantian kayak gitu. Jadi udah batas umurnya nanti bakal diganti lagi sama member lain, member lain, member lain gitu. Jadi setiap tahunnya mungkin kalau udah ada batas umurnya gitu yang udah ditentuin, bakal keluar dan diganti member baru gitu. Mungkin kalau untuk yang sekarang tuh kayak NCT kayak gitu ya. Cuman bedanya NCT tuh kayak setiap tahunnya mungkin ditambah-tambah kayak gitu ya, tanpa ada member yang keluar kayak gitu. Tapi kalau di Super Junior yang waktu dulu tuh ada yang keluar terus ditambah kayak gitu membernya tuh. Cuman karena Elf tuh khawatir gitu ya, dan nggak mau gitu ada tambahan member lagi gitu, dan nggak mau ada yang keluar gitu di Super Junior, akhirnya dia itu kayak buat demo kayak gitu, demo di depan gedung SM yang menggerakkan Only 13 itu. Dan dari hasil gerakan Only 13 itu, biar gak khawatir gitu ya elfnya, jadi elf menanam saham di SM sebesar 0,3% kayak gitu. Jadi alasannya buat melindungi
Super Junior kayak gitu. Fakta elf yang selanjutnya nih, kalau elf Indonesia itu pernah ngasih medali emas kayak gitu. Ini tuh medali emasnya tuh emas murni kayak gitu, dan kabarnya itu harga satu emasnya itu 4 juta kayak gitu, dan elf Indonesia tuh ngasihnya ke 10 member Super Junior kayak gitu, dan bisa dihitung ya 4 kali 10 40 juta itu. Wah, keren banget. Dan ini tuh pas waktu dulu ya, 40 juta pas waktu dulu itu udah gede banget loh. Udah. Elf Indonesia tuh termasuk yang royal juga ya. Keren-keren. Fakta elf selanjutnya nih, kalau elf itu pernah ngadain donasi gitu ya atas nama Super Junior kayak gitu. Kayak yang pas waktu kemarin tuh yang bencana gitu ya di Indonesia, kayak beberapa fans idol Korea kayak gitu kayak bikin donasi kayak gitu. Jadi setiap fan clubnya itu bikin kayak donasi gitu, dan elf juga salah satunya yang bikin donasi kayak gitu. Fakta selanjutnya nih, jadi elf Cina ini tuh yang termasuk elf royal kayak gitu ya. Jadi elf Cina itu pernah kayak ngasih plakat gitu ke Super Junior, dan plakatnya itu emas murni kayak gitu, seharga $930 kayak gitu. Kalau dirupiahin bisa sampai 900 juta. Wow, hampir 1 M itu. Keren banget ini, royal banget emang. Elf Cina tuh emang bisa dibilang elf yang paling royal kayak gitu ya. Setiap pembelian album juga kayak buat nge-support Super Junior itu kayak berlebihan gitu, melebihi batas kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, demi mensupport ya. Dan selagi ada uang nggak sih, bener nggak apa-apa, keren. Jadi nih alasannya kenapa elf Cina kayak ngasih plakat gitu ke Super Junior. Jadi ini tuh kayak buat mengobati gitu ya kekecewaan Super Junior karena nggak menang desang di acara Golden Disc Award. Jadi buat mengobati kekecewaannya itu, elf Cina itu kayak ngasih plakat emas murni seharga 900 juta. Royal, bener-bener wow. Fakta selanjutnya, jadi elf juga sering banget ngadain donasi gitu ya. Selain tadi yang elf Indonesia yang ngadain donasi gitu ya buat menolong korban bencana kayak gitu di Indonesia. Nah, elf juga kayak bikin project kayak gitu ya. Ini tuh kayak elfnya tuh kayak elf internasional kayak gitu. Jadi siapapun bisa mengikuti project ini dan bisa berdonasi gitu di project ini kayak gitu. Jadi nama projectnya itu Super Junior Forest kayak gitu. Jadi mengadakan donasi ini tuh buat kayak bikin hutan kayak gitu, hutan atas nama Super Junior kayak gitu. Jadi ini tuh kayak bikin hutan baru gitu, jadi buat bumi tuh hijau kembali kayak gitu ya, dan kita tuh bisa menghirup udara segar lagi kayak gitu. Karena sekarang banyak banget kan kayak lahan-lahan hijau itu kayak berkurang kayak gitu karena pembangunan rumah lah atau apapun kayak gitu. Keren banget. Dan ini tuh elf tuh kayak dapat pujian kayak gitu ya dari masyarakat dunia karena bikin donasi. Efeknya tuh ya buat kita semua kayak gitu, bisa dirasakan sama kita semua kayak gitu, karena kan buat penghijauan bumi kayak gitu ya. Nah, fakta yang terakhir nih, jadi elf juga bikin project buat ngebangun sekolah di Afrika kayak gitu. Jadi project kali ini tuh buat merayakan ulang tahun ke-10 Super Junior kayak gitu. Jadi elf tuh kayak bikin project kayak gitu buat bikin 16 sekolah di Afrika kayak gitu. Karena kan kita tahu sendiri ya kalau di Afrika tuh kayak sekolahnya juga kayak nggak memadai kayak gitu. Makanya kita elf kayak gitu membantu gitu ya, dan sekolah ini tuh atas nama Super Junior kayak gitu. Aduh, keren banget pokoknya, banyak banget pokoknya prestasi-prestasi yang didapat sama elf kayak gitu. Dan ini yang aku sebutin itu cuman beberapanya aja kayak gitu, belum sepenuhnya. Mungkin lain kali aku bakalan bikin fakta-fakta tentang elf lagi kayak gitu ya. Nah, jadi itu beberapa fakta gitu ya mengenai elf kayak gitu ya. Pokoknya kalian tuh kayak keren banget kayak gitu ya. Bisa kepikiran gitu ya buat
bikin project yang sepositif ini gitu ya, dan membantu gitu ya, kayak merayakan hari jadinya Super Junior tapi dengan hal yang positif kayak gitu ya. Pokoknya ini tuh selain membuat citra yang baik gitu ya bagi Elf dan Super Junior, tapi bisa membantu juga dan bermanfaat bagi anak-anak di Afrika kayak gitu, dan bahkan bagi masyarakat di dunia kayak gitu ya, karena dari pembuatan hutan baru ini kayak gitu untuk menghijaukan bumi kembali yang sekarang lahan hutan itu kayak semakin berkurang kayak gitu. Pokoknya keren banget, dan terima kasih banget gitu ya buat teman-teman semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian tuh suka sama konten aku yang sekarang. Terima kasih. Dan jangan lupa follow juga Instagram aku, khusus buat kalian gitu ya, kayak yang nyari-nyari rekomendasi gitu ya, film lah atau drama. Kalian bisa follow Instagram aku, karena di sana aku tuh kayak nge-share drama atau film-film rekomendasi gitu, kayak bikin sinopsis dan reviewnya kayak gitu. Pokoknya terima kasih banyak. Dadah. Annyeong.